Halo hai semuanya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Saat hujan deras turun, pernahkah kamu memikirkan apa yang ada di dalam air banjir? Airnya mungkin terlihat seperti air biasa. Tapi tahukah kamu bahwa air banjir mengandung banyak zat yang terlarut di dalamnya? Berbeda dengan air bersih, air banjir bisa mengantarkan listrik karena mengandung ion-ion dari kotoran, garam, dan zat lainnya. Jadi, kenapa larutan bisa mengantarkan listrik dan yang lainnya tidak? Yuk kita cari tahu. Oke, jadi yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari larutan? Jadi, larutan adalah campuran yang bersifat homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan ini dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Jadi, yang pertama adalah larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat membentuk ion-ion di dalamnya, sehingga larutan tersebut dapat menghantarkan listrik. Oke, yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Dari namanya saja sudah non-elektrolit, berarti larutan ini tidak dapat menghantarkan listrik karena larutan ini tidak dapat membentuk ion-ion di dalamnya. Itulah penyebab kenapa dia tidak bisa menghantarkan listrik. Pada percobaan, ciri dari larutan elektrolit ini adalah dapat menyalakan lampu dan juga terdapat gelembung gas di elektrodanya. Jadi, contoh dari larutan elektrolit ini yaitu larutan NaOH, larutan HCl, dan sebagainya. Dan juga larutan elektrolit ini bisa kita temui di kehidupan sehari-hari loh. Contohnya seperti garam dapur atau NaCl, terus air aki atau H2SO4, dan juga asam cuka atau CH3COOH. Adapun ciri dari larutan non-elektrolit ini pada percobaan yaitu yang pertama tidak dapat menyalakan lampu, dan yang kedua biasanya tidak ada gelembung gas di sekitar elektroda. Contoh dari larutan non-elektrolit ini bisa kita temui juga di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti gula, terus urea, terus minyak goreng itu juga termasuk ke dalam larutan non-elektrolit karena tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama larutan elektrolit kuat dan yang kedua adalah larutan elektrolit lemah. Yang pertama adalah larutan elektrolit kuat, di mana larutan elektrolit kuat adalah larutan yang ion-ion di dalamnya itu terurai secara sempurna, sehingga ion-ion yang ada di dalam larutan tersebut dapat bergerak bebas dan dapat menghantarkan listrik secara sempurna. Ciri dari larutan elektrolit kuat pada percobaan ini biasanya nyala lampu yang dihasilkan itu sangat terang. Oke, yang kedua adalah larutan elektrolit lemah, di mana larutan ini adalah larutan yang ion-ion di dalamnya itu tidak terurai secara sempurna atau terurai hanya sebagian. Ini menyebabkan ion-ion di dalamnya itu tidak bisa bergerak secara bebas seperti ion-ion di larutan elektrolit kuat. Ciri dari larutan elektrolit lemah ini ketika di dalam percobaan itu adalah lampu yang menyala itu tidak terlalu terang jika dibandingkan dengan elektrolit kuat. Contoh dari larutan elektrolit kuat ini adalah H2SO4, NaCl, NaOH, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari larutan elektrolit lemah adalah CH3COH, amonium hidroksida, dan hidrogen sianida. Untuk mengukur kepahaman kita atas materi tadi, mari kita bersama-sama untuk mengerjakan soal berikut. Jawaban dari pertanyaan pertama adalah A. Karena larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik, di mana akan terurai menjadi ion negatif dan positif ketika dilarutkan dalam suatu pelarut. Jawaban dari pertanyaan kedua adalah C. Air garam dapur. Tadi sudah dijelaskan bahwa NaCl merupakan larutan elektrolit, lebih tepatnya adalah larutan elektrolit kuat. Jawaban dari pertanyaan ketiga adalah B. Urea dan gula.
tadi sudah dijelaskan juga bahwa larutan-larutan yang tergolong dalam non-elektrolit salah satunya adalah urea dan gula. Sekian materi dari saya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.